I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo, sebelum mulai pembelajaran atau sebelum mulai ke materi utama, sebelumnya aku ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu radian? Oke, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Definisi radian. Radian adalah satuan sudut yang dilambangkan dengan rad. Konversi radian. Pi sama dengan 1 radian, atau 1 radian dapat diartikan sebagai 180 derajat. Supaya lebih mudah untuk mengartikannya, nanti akan saya berikan contohnya. Oke, ini adalah contoh konversi radian. Anggap saja aku memiliki lingkaran dengan jari-jari R, dan aku tarik jari-jari itu membentuk busur sepanjang R juga. Maka bentuk inilah yang disebut dengan 1 radian, 2 radian, 3 radian, dan setengah lingkaran tersebut dinamakan pi radian. Dan jika satu lingkaran penuh disebut sebagai 2 pi radian. Di bab ini kita mempunyai dua materi, yaitu merubah derajat ke radian dan merubah radian ke derajat. Cara mengubah radian ke derajat: kalikan nilai sudut dalam derajat dengan pi radian atau 180 derajat. Cara mengubah derajat ke radian: kalikan nilai sudut dalam derajat dengan pi radian per 180 derajat Ini gimana sih? Oh ini mah gampang, itu namanya trigonometri kuadran. Nih gua kasih tahu nih caranya nih. Gimana sih caranya? Oke, baik. Sebelum kalian mengerjakan soal itu, kalian harus tahu apa itu trigonometri kuadran. Jadi di trigonometri kuadran ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 hingga kuadran 4, dan masing-masing kuadran memiliki nilai-nilainya masing-masing. Contohnya di kuadran 1 nilai 0 derajat hingga 90 derajat, di kuadran 2 90 derajat hingga 180 derajat, di kuadran 3 180 hingga 250, dan terakhir yang di kuadran 4 270 hingga 360. Dan nilai-nilai sin konstan di beberapa kuadran tuh berbeda-beda, ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, kita ambil di sini di kuadran 1 hanya semua yang positif yang berada di kuadran 1. Lalu di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Dan di sini ada rumusnya atau cara cepatnya ya. Jadi di kuadran 1 mungkin kita bisa langsung ubah gitu ya teman-teman. Nah, jadi cara cepatnya itu di kuadran 2 sama dengan 180 dikurang kosen theta. Bagi teman-teman yang nggak tahu, kosen theta itu hanya penghalau saja ya. Sebenarnya kosen theta yang dimaksud kosen theta itu adalah kayak hasil dari bilangan yang akan dikurangkan. Jadi misalnya 180 itu harus dikurang berapa biar hasilnya tuh jadi yang dipertanyakan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan di kuadran 3 itu 180 ditambah kosen theta, dan di kuadran 4 360 dikurang kosen theta. Oke, baik, kita ambil contoh yang tadi. Contoh di situ adalah sin 120. Oke, kita lihat dulu. Sin 120 berada di kuadran 2.
Dan sin di kuadran 2 itu bernilai positif ya teman-teman. Jadi kita langsung masukin aja sin lalu kurung 180 dikurang berapa yang hasilnya 120. Di sini 180 dikurang 60. Nah, jadi kan kayak 180 dikurang 60 hasilnya adalah 120. Nah, maka itu jawabannya teman-teman. Jadi sin 60. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Maka sin 120 adalah setengah akar 3. Nah, kita ambil lagi contoh yang kedua di cos 210. Kita lihat cos 210. 210 berada di kuadran 3 dan nilai cos di kuadran 3 itu adalah negatif. Oke, kita langsung kerjakan. Cos kita pakai kurung 180 ditambah berapa biar hasilnya 210. Oke, ditambah 30 ya teman-teman. Jadi kayak 180 ditambah 30 kan 210. Oke, maka hasilnya min cos 30. Nah, cos 30 itu berapa teman-teman? Cos 30 adalah setengah akar 3. Jangan lupa minnya dipakai ya. Oke, kita langsung masuk lagi. Misalnya sin 315. Nah, kita lihat sin 315. Oh, berarti berada di kuadran 4 nih teman-teman. Kita langsung aja kerjain sin kita pakai kurung 360 dikurang berapa biar hasilnya 315 dikurang 45. Berarti sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Dan coba kalian perhatiin teman-teman, di kuadran 4 nilai sin itu adalah negatif, maka kita harus pakai minus. Jadi jawabannya adalah min setengah akar 2. Jadi sin 315 adalah min setengah akar 2. Oke, segitu ya teman-teman.